Seorang bocah laki-laki dengan sengaja memasukkan jam tangan senilai jutaan ke dalam saku pakaian kakaknya. Tujuannya adalah untuk menuduh dan menjebak kakaknya. Saat dia selesai meletakkan jam tangan dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara misterius yang menakutkan di dalam kamar. Adik laki-laki terkejut dan bingung seketika. Semua ini dilihat kakak melalui kamera pengawas. Adik laki-laki ketakutan dan bersembunyi di kamar mandi. Namun tanpa sengaja jatuh ke dalam bak mandi. Kakak melihat adik hampir tenggelam. Kakak segera datang tapi enggan menyelamatkannya. Karena dia juga ingin ibunya merasakan kehilangan orang yang dicintai. Ternyata, 20 tahun yang lalu, ibunya bercerai dengan ayahnya setelah melahirkan dia. Ayahnya membesarkannya dengan mengumpulkan barang bekas. Karena tidak punya uang untuk membeli pakaian baru, gadis itu mengenakan pakaian yang diambil dari barang-barang yang tidak diinginkan orang lain. Suatu hari, seorang bocah laki-laki ingin bermain dengannya. Namun dia malah ditolak oleh ibu bocah laki-laki itu. Mendengar hal itu, pria itu merasa sangat tersakiti. Meskipun ada sedikit cara, dia tidak ingin membuat putrinya menderita. Namun takdir memilih untuk menimpanya. Pada hari itu, pria itu dinyatakan menderita kanker paru-paru stadium akhir. Pada saat ini, dia tidak memikirkan penyakitnya yang parah, melainkan bagaimana putrinya akan bertindak setelah dia meninggal. Pria yang terdesak akhirnya membawa putrinya untuk mencari mantan istrinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa mantan istrinya sudah memiliki keluarga baru. Melihat putrinya yang akan ditinggalkan tanpa pengasuh, pria itu mencoba mencari solusi lain. Dia menemukan kakek dari gadis itu. Tidak disangka, sang kakek yang kejam bahkan tidak mengizinkan cucunya masuk. Usir orang ini dari sini. Jangan biarkan dia masuk lagi. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Jangan pukul ayahku. Jangan pukul ayahku. Jangan pukul ayahku. Tanpa disadari, pelaku di balik semua ini adalah sang kakek yang kejam yang mengatur semuanya. Ternyata gadis itu lemah sejak lahir, membutuhkan operasi segera, dan ibunya mengalami persalinan sulit dengan pendarahan hebat. Saat ayahnya khawatir tentang biaya operasi yang mahal, sang kakek datang dengan marah. Tanpa memperdulikan permohonan putus asa pria itu, langsung membawa putrinya keluar dari rumah sakit. Putrinya memaksa pria itu untuk menandatangani perjanjian perceraian. Dan pria itu, demi biaya operasi yang mahal untuk putrinya, akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian perceraian. Kemudian dia memalsukan berita kematian cucunya. Pada saat itu, gadis itu baru menyadari bahwa ayahnya sudah sangat sakit. Dia mengatakan bahwa pria meminta 500.000 darinya. Dia mengajukan perceraian secara sukarela. Melihat perjanjian perceraian yang ditandatangani oleh suaminya, wanita itu menderita depresi berat akibat 2 pukulan tersebut. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Pria itu dengan sabar membesarkan putrinya sampai dewasa. Sekarang melihat putrinya sudah bisa hidup mandiri, maka untuk tidak membebani putrinya, dia minum racun yang sudah disiapkan sebelumnya. Dokter memberitahu gadis itu bahwa untuk menyelamatkan ayahnya, harus menyiapkan biaya operasi sebesar 600.000. Namun gadis yang baru memasuki masyarakat tidak memiliki uang sebanyak itu. Maka gadis itu tanpa jalan keluar. Maka gadis yang tidak punya jalan keluar, hanya bisa meminta bantuan kepada ibu yang belum pernah ditemui. Siapa ini? Lupa membawa kunci. Apakah kamu lupa membawa kunci? Pintu sudah terbuka untukmu. Silakan masuk sendiri. Kamu siapa? Sue Yu. Luar. Kakek. Siapa kakekmu? Bagaimana kamu datang? Kakekku. Pergi. Kakek, pergilah. Dia mengumpat. Ayah. Berhenti. Dia juga datang dari Linjiang Haiyuan ya. Bagaimana dengan dia? Ayahku terkena penyakit serius. Lagi-lagi datang untuk minta uang. Kamu ayah dan anak perempuan. Apakah di kehidupan sebelumnya kalian penipu dan vampir? Belum selesai-selesai, kan? Bukan begitu, kakek. Kami benar-benar sudah tak punya jalan lain. Itu adalah rumah sakit. Surat pemberitahuan kritis untuk ayahku. Kami benar-benar bukan datang untuk menipu uang. Sudahlah. Butuh biaya pengobatan. Apa bedanya dengan menipu? Akhirnya, bukankah semuanya tentang uang? Tidak bisa. Hari ini saya harus mendapatkan uang. Ayah masih menunggu saya di rumah sakit. Kakek, ini permohonanku padamu. Uang ini dianggap pinjaman dariku. Tunggu sampai saya mendapatkan uang nanti. Saya pasti akan mengembalikannya kepadamu dengan bunga. Nenek, tolonglah. Mengembalikan, bagaimana bisa? Kamu dan ayahmu yang suka berbohong. Benar-benar sama. Lepaskan. Nenek, lepaskan, bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Nenek, jika kamu tidak mau meminjam uang, bisakah aku meminjam sedikit? Nenek, biarkan aku membantumu berdiri. Kamu masih berani menendang ibumu. Kalau bukan karena kamu adalah ayah di Parit Nanjing, bagaimana bibiku bisa menderita begitu banyak penderitaan dan kesakitan? Bisakah kamu memberitahuku kebenarannya? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Ayah, Nyonya, ada masalah. Xiao San hampir jatuh dari tangga. Kakinya terkilir. Apa, ayah? Jangan harap bisa melihat ibumu lagi.
Sepanjang hidup ini, jangan sekali-kali berharap. Tidak apa-apa. Dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku. Kurung dia di ruang penyimpanan. Jangan biarkan Nyonya melihat. Nanti dia akan mengerti. Tidak bisa dilepaskan. Dengarkan kata Tuan. Kamu tidak mengerti kan? Jangan lagi mencari Nyonya kami. Tinggallah dengan baik-baik. Kadang-kadang datanglah untuk melepaskannya. Mengapa? Mengapa kamu tidak membiarkan aku bertemu ibuku? Mengapa kamu mengurungku di rumah? Halo, Xiao Yu, di mana kamu? Kamu cepat pulang. Ayahmu hampir tidak bisa lagi. Saya akan segera kembali. Buka pintu. Cepat buka pintu, cepat panggil orang. Kalian sedang melakukan penahanan ilegal. Kalian melanggar hukum, cepat buka pintu. Cepat buka pintu, cepat bantu. Cepat buka pintu, cepat panggil orang. Cepat buka pintu. Cepat buka pintu. Cepat buka pintu. Saya tidak ingin ibu saya. Saya juga tidak ingin pulang. Biarkan saya keluar. Ibu, buka pintu. Ibu, buka pintu. Ada yang datang membantu saya. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Kamu masih memiliki ibu yang sangat mencintaimu. Kedepannya, kamu harus ingat. Makanlah dengan teratur. Hiduplah dengan baik, ayah. Akan selalu mencintaimu. Akan selalu mencintaimu. Sejak itu, gadis itu menanamkan kebencian di dalam hatinya. Dia menyalahkan semua kesalahan pada ibunya. Juga ingin membuat mereka merasakan kesedihan kehilangan orang yang dicintai. Dia datang ke sisi ibunya sebagai pengasuh. Spesialisasi merawat ibu dan adik laki-laki yang lahir dari orang lain. Hati-hati, siapa kamu? Nyonya, ini adalah perawat baru. Mengapa perawat datang ke sini? Maaf Nyonya, kami mencarinya di sana. Ayo pergi. Maaf Nyonya, karena dia adalah perawat, maka tentu saja harus selalu bersama pasien. Saya dibayar untuk bekerja. Bukan urusan keluarga Anda. Ma, ini orangnya. Namaku Shen Yu. Ini orangnya. Perawat kelas atas dari rumah sakit kota, Lin Xiurui. Anda adalah staf Departemen Manajemen Teknis Pemerintah Kota. Perawat Lin, jangan khawatir. Kamar sudah siap. Pelayan, ada. Bawa perawat Lin untuk meletakkan barang bawaannya. Ya, Tuan Muda. Dari mana kamu mendapatkan perawat ini? Tidak hanya penampilannya yang aneh. Sifatnya juga buruk. Dengan penampilannya seperti itu, bisakah dia merawat Xiao Xing dengan baik? Ma, dia dipilih dari ratusan perawat oleh saya. Kemampuan profesionalnya yang terbaik. Tenanglah. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali saja. Tapi aku harus mengingatkanmu. Kamu masih muda. Lahir di keluarga seperti kita. Hati-hati jangan sampai ditipu oleh orang jahat. Baiklah, aku menjamin tidak akan terjadi. Tenanglah, Ibu. Kembalikan ponselku. Tuan akan segera memberitahumu. Kamu harus bangun baru terlihat enak. Saya tidak menginginkannya, saya tidak menginginkannya. Segera kembalikan ponselku. Wanita busuk, jangan ambil ponsel. Kalau tidak, aku akan memberitahu ibuku. Usir wanitamu. Baik, sekarang pergi dan beritahu ibumu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Berdiri dengan baik. Maju. Cepat. Lanjutkan. Lihat aku. Kakimu hanya cedera saraf. Latihan yang tepat juga tidak akan pulih. Terbaring di tempat tidur setiap hari. Tidak ada gerakan. Lanjutkan. Meskipun kamu adalah orang yang paling hati-hati, tapi aku minta kamu perhatikan sikapmu. Dia adalah putra Shen Zelan saya. Bukan seorang asisten kecil. Orang yang bisa mengancam seenaknya.
Tamparan ini adalah peringatan bagimu. Jika ada kesempatan berikutnya, kamu harus pergi. Mari, makan, ayo, makan lebih banyak. Makanlah, makan lebih banyaklah. Siapa yang membiarkanmu menggangguku? Kali ini kamu pasti mati. Lagu Xiaoxing. Anak nakal. Tapi hati busuk. Paru-paru busuk. Usus busuk. Aku adalah Raja Neraka tempat kematianmu. Anak yang sengaja berbuat jahat. Pagi tadi masih ada. Sekarang kenapa hilang? Xiao Qing, jangan khawatir. Apakah kamu lupa di suatu tempat? Tidak mungkin. Ini semua uang utama saya untuk membeli hadiah untuk kakak. Tidak mungkin hilang. Apakah itu dicuri oleh seseorang? Kamu. Ibu, aku tidak. Xiao Qing, baiklah. Ibu pasti akan membantumu. Temukan kembali hadiahnya. Hari ini siapa yang masuk ke kamar Tuan Muda? Kecuali Tuan Muda besar dan Nyonya. Hanya Lin pekerja penjaga. Xiao Qing, kamu yakin tidak membawa hadiah? Keluar dari kamar. Pasti. Sekarang hadiahnya hilang. Qianjin, kamu yang mencuri. Kamu lupa tentang kejadian Zhao Sheng. Berbohong bukan berbohong, tetapi akan dihukum. Aku tidak berbohong. Jelas-jelas kamu yang mencuri. Kamu diam. Kamu berani mengancam anakku. Dia yang pertama kali menuduhku. Apakah menuduh? Cukup periksa tubuhnya. Ya, Nyonya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian tidak boleh masuk. Biarkan kamu menakut-nakuti aku. Kali ini kamu pasti mati. Kalian tidak boleh menyisir saya. Biarkan aku pergi. Sisir rambut saya. Datanglah 2 orang lagi. Pergi ke kamarnya dan cari. Dia mungkin mencuri barang lain di rumah. Kamu semua. Kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Ayo teruskan. Aku akan membawamu pulang dulu untuk ganti pakaian. Hal lainnya kita bicarakan nanti. Nyonya, ini semua. Buang saja sampah-sampah ini. Masih perlu aku ajari kamu? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Tang Jian, apakah kamu gila? Jangan terlalu berlebihan. Meskipun kejadian tadi adalah kesalahpahaman, tapi kamu mengancam Xiao Xing, menggoda Yi Chen. Aku belum selesai denganmu. Bukan karena hal ini. Maaf. Untuk segala hal yang pernah kamu lakukan. Minta maaf kepada kami. Apakah kamu gila? Kamu sedang ngomong apa? Yi Chen, cepat usir dia. Lin Xuanyu, jangan terburu-buru. Kejadian tadi. Aku minta maaf atas nama ibu dan adikku. Kamu bisa minta kompensasi apa saja. Apakah kamu sangat butuh uang sekarang? Aku tidak butuh uang lagi. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Aku sekarang hanya ingin penjelasan. Aku hanya ingin bertanya padamu. Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Dengan alasan apa kamu melakukan ini pada kami? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Datanglah. Keluarkan orang gila ini dari sini. Cepat. Tentu saja kamu tidak mengerti. Kamu memang tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa. Karena aku juga adalah kamu.